tiba-tiba seperti orang yang terkejut bang. Gue kan nggak jauh ya, gue sambil liatin dia langsung buset larinya dia itu kayak kalap sehingga gue langsung refleks nangkep badannya dia. Tadi minjem ke temannya, kita celingak-celinguk itu siapa teman kita gitu kan ya. Dia bilang, iya tadi saya pinjam ke teman abang. Nah di situ kan ada salah satu teman kita yang bisa lah gitu ya. Dia bikin doa-doa lah di akhir gitu kan ya. Diminumin lah ke si Rizky gitu kan ya. Sambil diminumin, lu tau apa yang terjadi setelah minum itu? Merinding. Dia teriak, pulang kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gue Randy Mulya. Dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi di luar nalar terjadi pada orang-orang di luar sana, dan kita datangkan ke sini sebagai narasumber. Nah kali ini gue udah kedatangan salah seorang narasumber. Dia ini pendaki, dan kejadian ini terjadi di saat pertama kali dia mendaki, dan gunung yang didaki itu adalah Gunung Salak. Nah, kita langsung aja kenalan sama narasumbernya. Halo Bang Albert. Halo Bang Randy. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Nah, Bang, sedikit nanya, pendakian lo ini di tahun 2018 Bang. 2018. Iya. 2018 ini lo berapa orang nih Bang? Awalnya kita mau rencana 7 orang. Nah tiba-tiba di hari H-nya itu yang 2 cancel, jadi kita berlima Bang. Oh jadinya berlima. Betul. Yang berjalan ke sana. Yang berjalan ke sana. Ini lo mendaki via jalur mana nih Bang? Jalur baru Bang, yang mungkin nggak terdengar lumrah lah ya di kalangan masyarakat atau kalangan pendaki, yaitu jalur Kuta Bang. Jalur Kuta? Iya. Oh. Itu pada saat itu baru berusia 2 minggu kalau nggak salah itu. Pada saat kita datang ke sana itu usia base campnya baru 2 minggu bukanya. Usia base campnya baru 2 minggu? 2 minggu. Dan tentunya jalurnya itu Bang, kalau kita bisa bilang itu sangat menguras energi banget. Karena selain kita nge-trek gitu ya, kita babat alas Bang. Oh. Babat alas tuh ya maksudnya kita buka jalur baru. Iya, di situ banyak hal-hal ya, karena mungkin pertama juga gitu ya, pendaki juga mendapatkan hal-hal baru lah, pengalaman baru, kejadian-kejadian aneh gitu. Aneh yang sampai sekarang gue masih bisa mendeskripsikan kejadian itu, yang sampai masih teringat jelas, yang sulit dilupakan oleh gue dan teman-teman lainnya. Berarti jalurnya ini belum jalur yang benar-benar jadi ya, masih proses. Masih proses dibuka ya. Dibuka, betul. Dan itu udah resmi dibuka waktu itu. Menurut guide di sana sih katanya sudah resmi dibuka. Cuman jalurnya kayak belum resmi gitu. Kayak belum resmi. Bahkan bisa dibilang kayak yang ilegal, Bang. Cuman ya karena kita ketemu dengan warga setempat, ya apa salahnya lah kita mempercayain aja gitu kan ya warga itu untuk kita menelusuri jalur tersebut gitu. Kecuali kalau orang lain gitu kan yang nyaranin udah ya jalur sana aja gitu kan, nggak jelas nggak apa, takutnya malah jadi merepotkan warga kalau sampai terjadi sesuatu gitu kan ya. Jadi ya udah, karena kita ada yang bertanggung jawab yaitu warga itu setempat gitu kan, ya udah kita coba jalur. Total perjalanan berapa lama nih Bang? Berapa hari total perjalanan lo? Rencananya itu kan kita ngisi waktu weekend Bang ya, di 2 malam, yaitu malam malam Sabtu dan malam Minggu. Tapi jadi 5 hari 4 malam. Jadi 5 hari? Jadi 5 hari, yang tadinya cuma 2 hari jadi 5 hari. Wah, tahan nih. Gue penasaran sama apa yang terjadi di sana. Wah Bang. Kita tahan dulu ceritanya. Iya, nah,
Buat teman-teman yang penasaran, lo tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Nih ceritanya akan gokil nih karena perjalanan yang sangat panjang dan jauh dari estimasi. Dan buat kalian yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain ke Narasi Misteri. Kalian bisa DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan di sepanjang video ini akan ada atok-atok yang digambarkan oleh tim Narasi Misteri tentang sosok-sosok apa aja yang dilihat oleh narasumber dan sosok apa aja yang ada di sana di saat perjalanan ini terjadi. Kalau gitu kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Bang Albert, ya. Awal mula perjalanan lo ini sampai kejadian-kejadian itu kalian alamin itu gimana tuh? Ya, jadi rencana gua mendaki Gunung Salak itu kejadiannya di tahun 2019, Bang. Nah, di tahun 2019 itu gua mengadakan acara dengan teman-teman yang notabene nggak jauh gitu ya dari lingkungan gua tempat tinggal ya. Itu gua perkenalkan dulu teman-teman gue yang bisa gue sebutkan di sini, itu gue samarkan ya nama-namanya supaya buat jaga privasi gitu, karena nanti ada hubungannya keterkaitan dengan kejadian yang ini. Gue terus ada Pendi dan anaknya si Rizky namanya, ada Kidaru, Adaru biasa dipanggilnya itu, sama Karso. Jadi berlima. Sebetulnya sih bertujuh gitu ya, bertujuh. Karena dua orang lagi tiba-tiba cancel di acara hari H-nya, jadi kita berlima. Nah itu kita berangkat di hari Jumat malam. Nah kita masih bimbang nih mengenai mau lewat jalur mana. Awalnya kita mau lewat jalur Cimelati awalnya. Sebelum gua lanjut, perlu disclaimer dulu ya bahwa gua dan teman-teman itu newbie banget asli saat itu ya. Maksudnya belum pernah ada pengalaman pendakian kemana-mana gitu kan ya. Jadi nanti terlihat mulai dari manajemen logistik, peralatan dan sebagainya kacau abis pokoknya itu. Itu yang menambah beban perjalanan ini nantinya. Nah, balik lagi ke plan tadi, kita berangkat malam Sabtu. Itu tadi yang sempat dilema. Ya udah, akhirnya kita mutusin untuk lewat Cimelati, base camp sana gitu kan ya. Gue di situ bawa kendaraan sendiri bersama 4 temen gue, berarti berlima sama gue ya. Itu gue pakai Google Maps. Nah di sana udah mulai ngaco nih Google Maps gitu kan ya. Gue diarahin pada saat udah mau sampai, diarahin ke pelosok-pelosok yang kok kayak ini bukan jalur kendaraan biasa gitu, masuk ke perkampungan, dan sampailah di titik dimana pada saat gue ngetek Cimelati gitu ya, gue di hutan, Bang. Di hutan. Nah akhirnya gue kepikir, kenapa nggak searching aja di Google gitu kan ya, untuk cari guide atau apalah gitu ya, semacam informan untuk jalur sini, daerah sinilah gitu ya. Setelah gue cari, muncullah nama seseorang gitu kan ya. Ya sebut aja namanya Asep gitu kan ya. Gue kontak dia, gue bilang bahwa gue dari Cikarang mau naik ke Salak gitu kan ya. Abang bisa bantu nggak gitu kan? Oh bisa gitu kan ya. Nah di situ kita dijemput nih oleh Mang Asep tadi gitu ya, ke lokasi kita berada. Lalu kita dibawa ke rumahnya dia, di mana rumahnya dia ternyata itu cukup rame, tapi di dalam tadi apa ya, bisa bilang perkebunan lah, perkebunan warga yang entah berantah lah gitu ya. Si Mang Asep ini menawarkan, ya udah ayo saya anterin gitu kan ya, lewat jalur baru. Kita langsung bingung, jalur baru, jalur mana Kang gitu kan ya. Ini lagi buka baru, namanya jalur Kuta namanya. Jalur Kuta. Ya namanya Kuta, jalur Kuta. Kita selama searching itu ya nggak ada yang namanya jalur Kuta, itu nggak ada, Bang. Makanya, tapi ya karena menganggap mereka orang pribumi sana gitu ya, jadi ya udah is okay lah gitu, ikutin aja gitu kan ya. Kejanggalan itu terjadi itu, mereka
nggak menawarkan diri, nggak apa ya, maksudnya basa-basi, bang mau ditemenin atau kayak gimana gitu kan, kirain mau cuman diantarin ke base camp, yaudah mangga silahkan gitu kan, ternyata ini enggak, dia manggil lagi teman satu lagi gitu kan ya, yang bisa dibilang agak lebih tua gitu ya dari si Mang Asep ini. Ya ini hal yang nggak biasa gitu kan ya, dimana kalau kita pancing gitu, bang misalkan bisa bantu kita temenin nggak atau gimana, bisa gitu kan ya, mungkin nantinya pada akhirnya akan ada negosiasi atau semacamnya lah ya, ini enggak, ayo udah saya anterin aja gitu, udah bang ayo kita anterin, iya ayo berangkat. Nah sebelum kita berangkat itu ditahan oleh hujan bang, ditahan oleh hujan itu gede banget gitu kan, kita sampai istirahat dulu di pos, dimana kita udah mulai kepayahan ya, maksudnya kita belum start aja udah mulai kepayahan itu, ini yakin gak ya naik gitu kan ya, karena ya tadi gara-garanya dua teman kita yang ngebatalin ini, kata gua kampret gitu kan, gua udah siapin semua perlengkapan gitu kan, mulai dari alat tim di luar pribadi gitu ya, gua udah siapin semuanya, ngepekin ini carrier ini lu yang bawa, ini lu bawa, ini bawa untuk 7 orang. Tapi ya gara-gara 2 orang itu akhirnya kita harus apa bahasanya ya, nerima apa konsekuensinya. Jadi 7 peralatan kita 5 orang yang bawa. Akhirnya yang terjadi adalah kami tuh nggak ada yang kosong di depan itu, pada bawa daypack atau bawa ransel gitu kan ya. Itu hampir semua dari 5-5-nya kebagian carrier dan tas depan gitu kan ya. Oh nambah barang-barang lagi? Barang-barang, karena itu udah di set untuk 7 orang. Nah sementara yang berangkat cuma 5 orang, akhirnya yang ya kita harus menanggung beban itu gitu kan. Walaupun udah sebagian kita sortir kembali gitu ya pada saat sebelum keberangkatan gitu. Tapi gue ngerasa karena gue kan tipikal orang yang penuh maksudnya itu antisipasi ya, paling penuh antisipasi. Jadi gue nggak mau sampai kekurangan misalkan peralatan, obat-obatan, logistik sebagainya. Jadi sampai termasuk kekurangan konsumsi ya, sampai itu 1 keril khusus bang, 1 warung itu 1 keril. Di jam 3-an lah ya, hampir setengah jam setelah hujan selesai, kita jalan bang. Kita jalan bareng itu ngelewatin di sana, kalau tidak salah tuh semacam pohon pinus, tapi bukan pinus, apalah yang tinggi-tinggi itulah ya, di daerah pemukiman warga. Di sana kita masih ngeliat sumur-sumur, pipa-pipa jalur untuk pembuangan bukan pembuangan air bersih ya, untuk ke warga sekitar gitu kan. Kita masih ngeliat sekitar hampir 1 jam, kita mulai ke rimba bang, masuk ke daerah rimba, yang mana ternyata ini yang dimaksud. Kenapa? Gue baru paham kenapa mereka nggak menawarkan diri, tapi mereka yang menarik kita gitu. Ternyata kita menerobos hutan bang. Saya nanya dia, si akangnya, Kang, ini bener jalurnya? Iya, gitu kan, emang ini yang bisa kita lewatin. Tapi nggak ada tapak-tapak bekas orang melalui gitu kan. Jadi terabas, jadi sampai motong-motongin dahan gitu kan. Ya Allah, kata saya teh, ini beneran, sampai nanya ke temen, lu yakin gak sih ini gitu kan ya, udah ikutin aja, dia kan orang sini gitu kan ya, lu percaya aja udah. Ya udah, kita percayakan sampai menelusuri kali. Di sana tuh kali besar bang ya, tapi kondisi kali itu kering kerontang, artinya kita bisa berjalan di bawah kali itu. Terus habis itu menemukan jalur di mana itu hampir 45 derajat bang ya, sampai kita mendaki itu. Dia bawa tali climbing lah semacamnya itu ya, diikatkan ke tangkai pohon di atas, jadi kita naik pakai tali. Itu dahsyat banget, sampai nggak sedikit kita keprosok, karena ya sekarang jalur licin bang, karena habis hujan ya, ditambah itu konturnya tanah dan bebatuan yang berlumut karena bekas kali tadi gitu. Itu nggak, hampir semuanya kebagian yang namanya badan ketemu tanah, guling-gulingan. Di situ kita masih menikmati gitu kan ya, karena oh mungkin ini sensasinya naik gunung yang sebenarnya gitu kan ya. Tapi lama kelamaan kok ini kayak sesuatu yang kurang pasti, kurang jelas nih, kok begini terus gitu kan. Yang tadinya kita oh ini kali indahnya naik gunung gitu ya,
tapi ini kok lama-lama nyiksa ya gitu kan ya. Setelah itu saya tanya ke Kang Asep, Kang Asep ini masih jauh, ini tujuan kita pos mana ya gitu kan. Oh gini ya, ya saya lupa tadi bilang menginformasikan ke kami gitu ya, bahwa jalur Kuta ini itu adalah jalur tikus gitu kan ya, yang mana itu langsung tembus ke pos 3 Bang. Jadi kalau lewat Cimelati itu kan ya step by step ya, lewat 1, 2, 3 gitu. Kalau jalur itu, jalur yang langsung ke pos 3. Pantesan gitu kan kata saya, Kang. Emang kenapa, Kang? Ya tadi sampai kita guling-gulingan kan, karena memang ternyata kalau mungkin dari Cimelati begini landai, kalau dia gini Bang. Jadi potong pintas lah, jalan pintas lah ya. Nembusnya ke Cimelati? Jalurnya nembusnya ke pos 3 Cimelati? Iya, lewat pos 3 Cimelati itu. Jadi motong jalan lah, jalan tikus semacam itu. Kita sampailah di pos 3 Bang, di mana si Kang Asep menyarankan untuk udah istirahat ngecamp aja di sini. Ternyata nggak taunya udah mau pagi Bang, gitu kan ya. Mau pagi itu hampir jam 5-an, setengah 6 lah kalau nggak salah itu ya. Di situ kita diriin tenda, terus si Kang Asep itu tidak lama juga mendiriin tenda di situ di samping kita gitu kan. Kata saya, udah Kang gabung aja ke sini. Nggak gitu kan ya. Saya juga bawa tenda gitu kan ya, sama temennya ini gitu kan. Oh ya udah gitu kan ya. Karena kita tadi pas nyampe sampai dengan itu belum makan, kita masak dulu lah, biasa lah ya. Nah, masak itu masak mie instan lah ya gitu kan, rame-rame gitu kan ya. Di situ pagi tiba habis makan tadi gitu kan ya, orang lain mulai beraktivitas, kita malah tidur, udah kayak kalong. Iya. Nah tidur semua karena udah kecapean dan sebagainya. Bangunlah sekitar habis duhur lah Bang ya, sekitar jam 1 jam 2 tuh baru pada bangun. Nah kita kaget pas bangun, si Kang Asep sama temennya itu, saya lupa namanya itu siapa ya, itu udah nggak ada, nggak pamit nggak apa gitu kan ya. Mungkin dia mau pulang cuman ngeliat kita lagi capek gitu ya, nggak enak kali gitu ya untuk bangunin, jadi ya udah cabut-cabut aja dia gitu kan. Sampai oh iya, saya kan punya nomornya kan gitu, pas pada saat di awal tadi ya, saya kontak. Di situ agak-agak susah, udah mulai susah sinyalnya. Nah tapi saya coba untuk kirim WA aja lah gitu kan. Saya kirim WA, Kang di mana gitu kan ya, kok kita pada bangun udah nggak ada gitu kan ya. Nah itu masih checklist 1 karena memang saat itu sinyal nggak ada. Ya udah kita lanjutkan perjalanan. Nah di situ mulai pada galau Bang. Maksudnya galau itu ya karena memang kita belum pernah ke sana gitu ya. Ditambah di depan kita itu ada 3 cabang jalur ya. Jadi bingung mau yang mana nih gitu kan ya. Kita di situ orang yang biasa kalau ngumpul pada sotoy-sotoy, kali itu nggak ada yang berani sotoy Bang gitu kan. Karena konsekuensinya tahu sendiri lah ya, kalau berani-berani salah jalur gitu, ngambil salah jalur seperti apa gitu. Kita akhirnya tumben sepi amat gitu ya di sini. Kita tunggu aja dulu deh. Barangkali ada pendaki lain gitu yang mau itu, kita ajak bareng atau ada yang turun, kita tanya lewat mana yang jalurnya benar gitu ya. Setelah ditunggu-tunggu beberapa lama, hampir 1 jam lah ya, sambil coffee break gitu ya, di jam 2-an nggak ada orang. Jadi kita memutuskan untuk sweet lah gitu ya, ini yang mana nih gitu kan ya, karena nggak ada petunjuk arahnya, cuman ada arah ke atas aja, nggak ada petunjuk arah misalkan puncak atau jalur mana pelang-pelang semacam itu nggak ada. Ya udah kita ambil tengah aja. Setelah hasil rembukan itu udah tengah, bismillah gitu kan, jalur kita lanjut perjalanan. Di sana kita ketemu dengan lagi-lagi ya kontur tanjakan yang membuat dengkul kita ketemu dagu Bang. Terus kita berjalan gitu kan, nyampe di pos 4. Pos 4 itu karena kita memang pertama kendala muatan overload tadi gitu dan kondisi mana, jadi perjalanan ini terasa lama banget gitu Bang, lama banget. Saking lamanya itu, dari tadi sekitar setengah 4 jalan gitu, nyampe tuh maghrib Bang. Nyampe maghrib.
2,5 jam perjalanan. 2,5 jam perjalanan itu nyampe ke pos 4. Saya juga di saat itu baru tahu gitu ya, kalau di Salak itu kalau udah nyampe pos 3 ke atas udah minim banget tempat buat ngecamp ya. Karena rapet banget gitu, tropisnya lumayan itulah gitu. Di sana kita ketemu dengan pos 4. Nah, baru nggak lama kemudian kita break di sana karena ke bentur maghrib gitu ya. Tidak lama muncullah pendaki-pendaki dari atas yang turun, yang dari Depok ada sempat kenalan, terus ada 3 cewek gitu kan ya, juga orang situ kita kenalan juga gitu kan ya. Sambil rintik-rintik hujan kita gelar lagi logistik, kita bikin bakwan goreng-gorengan yang wah kalau di kalangan pendaki itu mewah-mewah lah bahasanya gitu Bang ya. Berarti kan ini persiapannya mantap banget gitu, sampai bahasanya bisa buka warung gitu. Di pos 4 itu karena kita udah terlena terlalu lama lah ya, terlalu istirahat hingga malas untuk lanjutin perjalanan. Akhirnya kita ngediriin tenda lagi Bang di situ. Berarti itu malam kedua Bang ya. Malam kedua inilah gitu ya, teror itu dimulai. Nah, kita ngedirin tenda di pos 4 yang mana kita harus babat dulu rumput-rumput, pohon-pohon kecil-kecil itu kita cari dulu tempat yang lapang lah ya. Kita diriin di situ sampai ngabisin lahan berapa luasan lah gitu ya. Istirahat lah, mulai dari yang pada salin gitu kan ya. Nah, di jam 7 datang para pendaki yang dari bawah. Wah seneng dong, ada temennya gitu kan ya, datang dari bawah gitu ngobrol-ngobrol. Sama sepertinya mereka juga baru pertama ke situ. Kalau nggak salah dari daerah Bekasi juga, kalau nggak salah ya, dari Bekasi juga, cuman lupa saya namanya siapa. Dia menanyakan, masih jauh Bang ya, puncak ya? Wah Bang, salah alamat tanya ke kita aja baru tahu di sini gitu. Oh, terus ini mau turun apa mau naik gitu kan ya? Mau naik Bang gitu kan ya. Oh, kapan rencana naiknya? Nggak tahu, besok kali gitu kan ya. Karena emang cuaca saat itu gerimis nggak berhenti Bang. Di situ karena mereka ketularan males dari kami gitu kan ya. Akhirnya 3 pendaki itu yang dari Bekasi tadi ikutan males ngedirin tenda samping kita gitu kan ya. Udahlah di situ kita ngobrol-ngobrol malam gitu kan ya. Bincang-bincang mengenai masalah pendakian dan profesi dan sebagainya gitu. Karena udah kemalaman, karena kita rencana besok kita mau lanjutin perjalanan, di jam 10 kita putuskan untuk bubar, untuk istirahat ya. Nah, si Rizky yang bisa dibilang ini yang paling muda di antara kita itu, karena mudanya itu baru kelas 2 SMA. Di jam 11 dia masih nggak bisa tidur. Gue tahu nggak bisa tidurnya kenapa? Kusak gitu kan ya. Kayak yang nggak betah gitu kan ya. Pas gue tanya, kenapa Ki? Gitu kan. Kebelet Om gitu kan ya. Udah kencing aja di luar gitu. Nggak Om gitu kan ya. Ih jangan, nanti sakit loh gitu kan ya. Ya udah nanti deh Om. Ini belum terlalu kebelet gitu kan ya. Oh ya udah gitu kan ya. Menikmati banget suasana saat itu. Keheningannya gitu ya, suara binatang-binatangnya membuat gue susah banget untuk tidur. Akhirnya nggak terasa gue lihat cek jam itu sekitar jam 1. Keadaan si Rizky udah lelep, diem aja. Berarti bocah udah tidur gitu kan ya. Udah aman berarti kan gitu. Yang tadinya tetangga tenda kami yang dari Bekasi tadi biasa tadinya kedengeran suara ngobrol-ngobrolnya, sekarang udah nggak ada juga. Gue cek jam itu. Nah, tiba-tiba di pinggir tenda gua yang itu notabene sebuah tebing kecil gitu ya, tapi tebing yang nggak bisa dilaluin orang karena mentok tenda kita tuh tak pepetin terus ke tebing itu muncul suara krosok. Gua pikir binatang gitu kan ya, biasa. Gua kan kadang suka nonton atau mendengar cerita-cerita horornya pendaki gitu ya. Gue nggak mau begitu aja langsung merasukin, wah jangan-jangan ini gitu. Gue memaksakan pikiran mindset gue untuk pikir positif terus, jalan-jalan gitu kan, kesak-kesak itu mengitari tenda kita Bang, tapi gue berusaha untuk pikir sehat lagi dengan cara
mungkin ini babi kali gitu kan ya, mencium aroma makanan kita gitu. Tapi kok nggak berhenti gitu kan ya, sampai si Rizky yang tadinya tidur terlelap bangun. Dia kan kebetulan di samping gua ya tidurnya itu. Dia bangunin gua, om itu apaan om? Iya tahu, babi paling gitu kan ya. Tuh kok babinya kayak makin deket aja. Karena apa? Tadinya awalnya suaranya jauh gitu ya, makin deket sampai nempel, gesek-gesek tenda kita bang, gesek-gesek. Apa mau masuk apa gimana? Gue bangun saat itu tuh, gue bangun tapi gue nggak ada keberanian untuk keluar tenda untuk ngusir atau gimana gitu ya. Yang pasti setelah itu terjadi gitu kan ya, nggak lama hilang tuh. Nah si Rizky yang tadinya nahan kencing, dia kebelet. Akhirnya nggak ketahan karena suasana itu saat dingin banget gitu kan ya. Om pengen kencing gitu kan ya. Yaudah keluar. Om bisa temenin nggak gitu kan ya. Yaudah ayo deh gitu kan ya. Gua temenin dia keluar. Nggak apa-apa kencing di sini om gitu. Numpang-numpang gue bilang gitu kan, jangan sembarangan kalau di sini. Iya om gitu kan. Sebelah mana? Tuh sebelah sananya gue unjukin ke arahnya ya, tempat yang bukan jalur trek orang dan jalur yang agak jauh. Tapi gue tetap jaga jarak sama dia gitu ya, takut kenapa-napa gitu kan ya. Dia kencing, tiba-tiba seperti orang yang terkejut bang. Gue kan nggak jauh ya, gue sambil liatin dia, langsung buset, larinya dia itu kayak kalap, sehingga gue langsung refleks nangkep badannya dia. Karena gue nggak mau dia lari refleks masuk ke mana, ke tenda, adug-adugan gitu. Adug-adugan itu apa ya? Ngamuk lah gitu ya, karena panik tadi gitu kan ya. Gue nggak mau itu terjadi karena takut teman-teman gue yang di dalam gerasak-gerusuk gitu masuk, terbangun gitu ya, kebangun gitu karena panik. Gue tangkep dia gitu, lu kenapa lu gitu kan ya gitu kan. Apa yang dia bilang bang? Itu dia nggak bisa ngomong saat itu gitu. Itu kan ya. Yaudah. Gue juga nggak mau gue juga sendiri sebenarnya udah ngedon saat itu gitu kan ya. Gue nggak mau pas ngedenger statement dia abis nemuin apa gitu, gue juga ikut langsung ngedon. Gue juga malah bukan nolong, malah gue yang ditolong gitu ya. Gue yaudah gak usah, gue itu dulu. Udah ayo ke tenda gitu, balik ke tenda gitu kan ya. Udah lu jangan dulu masuk ke dalam, lu di teras tenda ya. Di teras tenda gue suruh duduk dulu di situ, gue kasih minum gitu kan, gue masakin air putih gitu kan. Gue sambil celingak-celinguk tadi dalam hati bertanya-tanya, nih bocah habis nemuin apaan yang sampai kalap begitu gitu kan ya. Gue nggak berani kemandang ke lokasi tadi dia kencing gitu kan ya. Di situ gue kan juga termasuk orang kepo gitu bang ya, tapi gue sendiri agak takut. Tapi sisi hal lainnya gue pengen tahu gitu. Dia sambil megang air gemeteran, ambil minum gitu kan ya, sambil nunduk gitu kan. Dengan keberanian gue tanya, lu lihat apaan? Feeling gue, lu lihat ular, lihat babi, apa lihat apa sampai kalap itu? Lu lihat apa? Dia nggak mau jawab, masih megang muk yang masih panas itu kan ya. Lu lihat apaan? Enggak. Ular? Enggak. Babi? Enggak. Lu lihat apa? Kaki manusia. Teranjang, nggak pakai sendal, nggak pakai alas. Gua merinding gue sumpah tuh. Kaki manusia bersih. Jadi nggak pakai sendal, nggak pakai alas, pokoknya kaki. Jadi dia kencing di samping pohon yang nggak terlalu besar sih lah ya, gitu ya. Terus ada semacam ranting-ranting yang kalau kita secara visual itu menghalangi tubuh si pemilik kaki tersebut. Jadi kita kencing kan pasti ke bawah dong, nggak mungkin kencing kayak begitu gitu kan ya, atau mungkin ya nggak tahu lah gitu. Tapi mayoritas kalau kencing pasti ke bawah, lihat jumlah itunya. Dia kencing lihat kucuran airnya gitu kan ya, dia udah nggak sedikit yang lihat kaki. Nah di situ gue langsung ya udah tenangin gitu kan ya. Setelah itu udah belum minumnya gitu kan, yuk masuk lagi gitu kan ya. Di saat itu gue nggak berani juga bangunin teman-teman
karena ya tadi prinsipnya jangan sampai teman-teman bangun terus mengganggu istirahat mereka gitu kan. Gue suruh Rizky masuk lagi ke situ. Om pulang yuk gitu kan. Pulang, gue bilang, pikir gue bercanda nih anak gitu kan, udah sejauh ini perjalanan mau ngajak pulang gitu kan ya. Aku takut gitu kan, ya pokoknya kayak anak kecil lah gitu kan ya. Tapi gue pikir, gue tenangin lagi, enggak kali itu malu, bayangan doang, entah daun-daun gitu kan. Enggak om, itu ada kukunya om, kukunya. Berarti menjelaskan secara spesifik itu kan berarti dia emang benar-benar melihat gitu kan ya. Akhirnya yaudah gitu kan ya, dia udah baca doa sampai tidur gitu kan. Nggak lama ya, akhirnya tertidur lah gitu kan ya. Gua saat itu udah nggak bisa tidur gitu ya, tadinya yang menikmati alam, ditambah kejadian itu makin nggak bisa tidur bang. Gue lihat jam 3, gue lihat lagi jam 4 gitu kan. Nah di jam 4 ini suir melati awalnya dulu, bau melati, kata gue apalagi ini gitu kan ya. Ini tenda udah rapat perasaan gitu ya, kalau mau bakar-bakaran juga pas perasaan nggak tembus gini. Tipe tenda gua kan 2 lapis gitu ya bang, inner sama outer itu tuh yang lumayan cukup tebal gitu, harusnya masih nggak masuk, asap pun nggak masuk, nyurang banget. Nyurangnya itu di samping gua lagi, aduh kata gua tuh apalagi ini. Tapi setelah gua diemin aja, gua cuekin, akhirnya nggak lama pergi gitu kan ya. Dan tibalah pagi hari lah ya gitu kan ya. Pagi hari si Rizky masih belum bangun bang. Gua suruh Pak Pendi, Pak bangunin tuh gitu kan, suruh sarapan dulu atau gimana gitu. Bangunin lah gitu kan. Dia nggak mau bangun-bangun sampai di siang kita udah selesai makan, dia masih aja di dalam gitu kan ya. Tuh anak kenapa sih gitu kan ya. Mereka belum mengetahui bahwa semalam ya ada kejadian itu, karena gue juga belum cerita gitu kan ya. Cuman yang anehnya itu dia nggak mau keluar sehingga si yang lain pada penasaran, sehingga nanyalah ke gue, emang ada apaan? Jangan di sini. Gue bilang gitu. Oh ya udah gitu. Nah di situ kan ada salah satu teman kita yang bisa lah gitu ya. Dia bikin doa-doa lah di akhir gitu kan ya. Diminumin lah ke si Rizky gitu kan ya. Sambil diminumin, lu tau apa yang terjadi setelah minum air itu bang? Merinding. Dia teriak, pulang kalian. Kita kan shock ya. Orang kalau kesambet atau apalah ya dikasih obat, dikasih minuman doa itu sembuh atau membaik gitu ya. Ini dikasih doa gitu ya, maksudnya dikasih doa entah apalah gitu ya, tapi dia malah kebuka gitu ya, sosok yang itu tuh ternyata masuk ke dalam tubuhnya si Rizky yang membuat dia menyampaikan pesan tadi, suruh pulang kalian gitu kan. Terus sama temen gue yang bisa ini diskusi pakai bahasa Sunda saat itu gitu. Kalau bahasa Sunda sih gue paham gitu ya artinya, yang istilahnya mau pada ngapain kesini. Temen gue jawab, kita cuma mau silaturahmi gitu kan ya. Kita nggak ada niat mengganggu dan sebagainya gitu kan ya. Terus ditanya, iya saha gitu kan, kalau artinya itu ini dengan siapa kalau boleh tahu ya gitu. Gak usah pengen tahu. Kalian segera turun. Nah di situ, aduh, pikiran gue makin melayang lagi, mana gue belum tidur dari semalam. Kok jadi begini sih di pendakian gitu kan ya. Akhirnya ya udah. Setelah dibaca-bacain lagi sama temen gue itu, akhirnya sadar si Rizky ini udah sadar. Terus langsung kita kasih makan, terus suruh ganti pakaian dan sebagainya. Nah setelah itu kita suruh istirahatin. Jadi karena dia yang paling muda, berarti kita yang tua-tuanya nih diskusi tentang
plan untuk selanjutnya, mau gimana, mau lanjut atau mau turun gitu kan ya. Nah, setelah diskusi itu yang dipertimbangkan adalah konsumsi kita Bang. Konsumsi kita emang banyak, dari mulai sayur-sayuran, beras, nasi gitu kan ya, terus kopi saset dan sebagainya masih banyak. Laporan si Karso yang bagian logistik itu dia bilang, wah kita nggak ada air. Kita kan kaget lah, air kemana? Ya habis gitu. Wah kalau gitu ya nggak bisa gitu kan ya. Kita ke sono, tapi informasi katanya ada di mana? Di atas lah ya, di pos dari 5 ke sana ke puncak ada mata air. Tahu dari siapa gitu kan ya. Tadi ngobrol-ngobrol sama pendaki lain gitu kan ya. Di situ kita penuh pertimbangan banget. Aduh, apalagi gua di situ ya bisa dibilang yang bikin acara atau penanggung jawabnya lah ya. Jadi kalau ada apa-apa dengan salah satu dari mereka, gua pasti yang bakal banget merasa bersalah gitu kan ya. Ketika malam hari, ketika gabut, gue yang mau ngapain nggak bisa tidur. Gue menyisihkan air dalam daypack gitu Bang ya, yang botol lipat itu satu di tas daypack gue gitu kan. Itu sengaja gue umpetin, sengaja nggak gue kasih tahu teman-teman yang lainnya gitu kan. Gue taruh dalam tas daypack itu untuk jaga-jaga jangan sampai ada yang dehidrasi. Karena gue tahu nih Salak nggak ada mata air. Entah gue yang tim yang bodoh gitu ya, nggak tahu lokasinya, entah memang ya kalau menurut gue fix nanya ke siapapun nggak ada. Termasuk di situ juga gue nanya ke Kang Asep, pada saat itu kan udah di pos 4 ada sinyal gitu kan ya. Gue langsung itu chat lagi, gue telepon, Kang di sini ada informasi sumber mata air nggak? Kalau sampai ada, kita mau nekat terabas gitu kan ya. Yang walaupun kita baru nemuin kejadian Bang, yang tadi kita disuruh turun. Kita sampai lupa karena kita fokus sama air gitu ya, sampai kejadian tadi si Rizky kesurupan lupa gitu. Jadi fokus terhadap air. Kalau sampai ada, udah ada Kang di mana? Pos 3. Pos 3 berarti di bawah dong tempat camp kita semalam gitu kan ya. Iya, tapi kayaknya nggak nemu deh di sana gitu. Ada Kang di ujung gitu kan. Ada sekitar 500 meter dari lokasi camp. Wah jauh dong gitu kan. Tapi setelah dapat informasi itu minimal gue simpan ini gitu ya, ada gitu kan, ada spare lah gitu buat jaga antisipasi. Dan lagi ternyata si Karso itu juga nyimpen stok terakhir air kita itu di sebuah botol yang 600 ml setengahnya itu, ternyata itu botol air hujan Bang. Kita bawa ke sana, jadi keputusan itu naik Bang. Nah si Rizky, Bang Rizky kamu mau di sini atau mau ikut gitu, karena terlihat udah mulai membaik gitu ya setelah tadi diobati. Ikut aja, nggak mau aku di sini. Akhirnya ikut kita gitu kan, naik ke atas itu dingin, keringetan gitu ya, aus mulu. Akhirnya yang setengah botol tadi habis Bang, baru kasarnya belum 1 kilometer jalan lah udah habis. Tuh kan gue bilang apa gitu kan, gue padahal tadinya kita mending turun aja deh, tapi yang Daru, Karso dan itu tanggung udah di sini mah gitu. Nah, kan tadi habis kejadian tadi gitu kan, nggak apa-apa dia bilang gitu kan. Kata yang orang temen gue yang pintar itu ya, nggak apa-apa gitu kan, ntar kita bisa kondisiin bareng-bareng lah. Gue kalau bukan dia yang ngomong begitu, gue dengan yakin gue nggak akan terusin di perjalanan, karena memang dia yang ngomong, dia yang bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk seperti itu. Ya udah, gue pegang lu ya, gue bilang kayak gitu ya. Kalau sampai ada apa-apa, lu ya tanggung jawab gitu kan. Sementara udah pada tenggorokan, pada kering, pada aus, bahkan si Rizky lagi-lagi dia pucat karena dehidrasi lah gitu kan ya. Dehidrasi tuh kan. Gue bilang apa, kita kayaknya nggak direstuin gitu kan, gue bilang gitu. Enggak, ini sih air, kalau ada air mah gitu kan ya, kata si Carson tim konsumsi, kalau ada air mah cukup sih, kita bisa naik. Enggak, ini bukan masalah air, gue bilang gitu kan, nggak cuma masalah air, tapi masalah yang lain gitu kan. Akhirnya udah, pokoknya
fix ini batalin acara. Nggak usah, kita masih ada waktu kok, kapan-kapan kita naik lagi. Yang penting ini harus dibatalin dulu, kita nggak bisa memaksakan. Lu lihat si Rizky mukanya udah pucat kayak gitu. Tuh, oh ya udah deh gitu kan ya. Dengan berat hati akhirnya kita turun lagi bang, gitu kan ya. Turun lagi, setelah hampir sore saat itu bang ya, hampir sore jam 4 lah. Jam 4 kita balik ke tenda kita di pos 4. Lu tadi masih ingat kan ya bahwa kita ada tetangga ya yang dari Bekasi 3 orang gitu ya. Saat itu kita udah balik, mereka mengetahui kita balik, dia pun sama. Baru turun, ini suatu keanehan bang ya. Kita trek trek bareng gitu kan ya. Cuman kenapa dia bisa turun duluan? Sementara kita yang belum nyampe, padahal dikit lagi sebetulnya ke Puncak Manik saat itu ya. Kita telat gitu kan ya. Sampai mereka turun duluan, terus baru kita nyusul di belakang. Nah, setelah sampai di pos 4, tiba-tiba mereka mendatangi kita gitu kan, mendatangi kita. Udah nyampe gitu kan ya. Enggak, kita nggak nyampe. Lah, kira nyampe tadi, kan kita bareng gitu kan. Enggak, soalnya ini bekal kita habis gitu kan. Oh, gitu. Ya udah, nih Bang, sekalian gitu kan ya. Nganterin nesting, tadi pinjem sebentar bikin masak kopi. Hah? Nesting? Gua sambil pandang-pandangan gitu kan ya. Ini bocah berani amat dalam hati gitu ya. Ngambil kerusukan gitu ya, ngambil ke tenda orang tanpa izin gitu kan ya. Sorry Bang ya, ini gitu-gitu. Gua pinjem, tadi udah izin sama temennya. Yang notabene dia nggak tahu gitu kan ya. Emang kemarin itu sempat ngobrol tapi nggak sejauh mana tentang personil kita gitu ya. Tadi minjem ke temannya. Kita cilingak-cilinguk itu siapa teman kita gitu kan ya. Dia bilang, iya tadi saya pinjem ke teman abang gitu kan ya. Yang pakai, ya kalau bisa gua spesifikasiin gitu ya, itu yang pakai jaket ojol. Di situ gua mulai, aduh, jangan-jangan gitu kan ya. Semua pada saling pandangan bang ya. Di situ dimana kita kenal sosok ini. Kita semua kenal sosok ini. Jaket ojol tadi? Jaket ojol tadi. Kita kenal ojol tadi. Lalu kita terimalah tanpa banyak berdebat. Ya udah, terima dulu aja. Dan kita masuk ke tenda. Terapi, karir-karir kita nggak ada yang berantakan dan sebagainya. Kita nggak ada yang berani menerka-nerka gitu kan ya, karena kita udah tahu sendiri gitu. Oh, yang biasa pakai ojol itu siapa, kita tahu siapa itu. Dan ya udah, ayo buruan kita cabut, beres-beres gitu kan ya. Di situ lipet tenda dan sebagainya, kita turun dengan kondisi kebimbangan gitu ya. Pertaruhannya antara kita kehabisan air, kita nemuin air atau enggak gitu kan. Karena benar-benar selain tenaga yang kita kuras gitu ya, fisik dan sebagainya, dehidrasinya luar biasa saat itu, nggak tahu kenapa gitu kan. Di pertengahan jalan si Rizky jatuh pada saat kita mau menuju pos 3 bawah. Si Rizky jatuh gitu kan, nggak kuat gitu. Di situ bibirnya pecah-pecah bang ya, yang kalau kita medis katakan sih ini gejala dehidrasi gitu ya. Akhirnya kan bener pusaka, maksudnya apa ya, air yang gua simpen ini ternyata bermanfaat gitu kan ya. Udah gua keluarin gitu. Anak-anak teman-teman yang lain sempet kaget, lah lu punya air itu gitu kan ya. Iya, kenapa gitu gue bilang gitu kan ya. Tahu gitu kita lanjutin aja. Wah, gua tunjuk-tunjuk bang, lu masih mikirin puncak juga ya, si Karso kan ya. Lu masih mikirin puncak juga gitu kan ya. Lu kebangetan ya gitu kan ya. Lu tahu gue nyimpen air ini buat jaga-jaga jangan sampai ini terjadi nggak ada yang nolongin. Nih, kalau gue egois, yang lu bilang lu nyimpetin air, gue buat dari tadi, dari sepanjang jalan udah gue habis, gue tengkelin sendiri. Tapi enggak kan, gue jaga-jaga jangan sampai
di antara kita ada sampai kejadian seperti ini, terbukti kan, kejadian juga kan. Akhirnya diminumin lah gitu. Itu si Rizky kuluguk. Baru tuh kita senderin gitu kan ya. Waduh, enak. Maksud gua udah khawatir banget. Khawatirnya kenapa? Ternyata kendala kita selain kehabisan air, kita harus nyeret dia si Rizky bang, karena ya tadi kondisinya udah lemah gitu kan ya. Akhirnya singkat cerita kita memaksakan mapah dia sampai balik lagi ke pos 3. Di pos 3 yang dijanjikan, yang diinformasikan oleh Kang Asep yang guide itu ya, bahwa di situ ada air gitu kan ya. Kita cari bang. Di situ semenjak kejadian ya mungkin mereka sebagian kecewa karena gua batalin ke puncak itu ya. Tapi lama-lama gue kasih pengertian bahwa tujuan utama pendakian itu bukan puncak, gue bilang gitu, tapi rumah. Jadi kalau misalkan kita nyampe ke puncak tapi nggak balik ke rumah, percuma, gue bilang. Lu harus ingat keluarga gitu. Ya udah, akhirnya kita berpencar untuk mencari lokasi titik air itu berada. Itu diubek-ubek sejauh 500 meter yang disampaikan oleh si Kang Asep, itu kita nggak menemukan. Nah, gue tanya lagi, Kang, kita di pos 3 ini gitu kan ya, melalui WA gitu kan ya. Tapi ya itu tadi, di pos 3 itu nggak ada sinyal gitu kan ya, jadi checklist 1. Ya ampun, kata gue, ini gimana ya? Berarti kita mandiri di sini gitu kan, nggak bisa ke siapa-siapa lagi. Setelah itu sore kemudian kita diriin tenda lagi bang, karena si Rizky keadaannya makin memparah gitu kan ya. Di situ air makin lama diputerin lah ya, diminum bareng-bareng, makin lama makin sedikit hingga habis. Hingga gue udah nggak ada cadangan lagi, gue nggak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan kalian lagi kalau udah begini, gue bilang pada saat menenggak teguhan terakhir itu kan ya. Jadi kita harus segera nyari air untuk bekal perjalanan kita, karena kita nggak tahu apalagi yang akan terjadi di perjalanan lainnya gitu kan. Di malam ketiga bang ya, di malam ketiga ngecamp di pos 3 lagi itu, di situ gua ngajak mereka untuk lu jangan tidur dulu dah gitu kan ya. Gue punya feeling sesuatu yang nggak enak malam ini, makanya gantian. Pendi kadang-kadang gue bangun gitu kan, temenin gue, duduk sila bareng berdua gitu kan ya, sambil diskusi. Ini menurut lu apa sih yang dosa kita gitu kan sampai begini gitu kan ya. Si Rizky masih dengan kondisi yang begitu. Ini anak kuat nggak ya kira-kira ya? Kalau misalkan sampai kita bopong gimana? Kita merencanakan sesuatu kondisi yang akan kita hadapi lah gitu kan ya. Beres-beres itu selesai, kita jalur kemarin lewat mana ya? Oh lewat sini, karena lewat jalur Kuta yang itu tuh bang ya. Karena jalur Melati itu kita juga nggak tahu bahwa tembusnya kemana, kata sih lebih jauh gitu kan ya, bisa 2-3 kali lipat dari jalur ini. Yaudah, yang saya ingat kita aja jalurnya gitu. Yaudah, akhirnya kita turun lagi ke bawah bang. Nah di bawah itu kita nemuin situasi di mana kebalikan dari pas acara berangkat kemarin, yang mana kita nanjak dan pakai kelebihan dan sebagainya. Pada saat itu kita prosot-prosotan, guling-gulingan dan sebagainya, sampai keril ada sebagian yang robek, terus barang dalamnya yang berceceran dan sebagainya, kita udah nggak peduliin. Karena pada saat turun itu tubuh udah lemes, udah nggak karuan lah ya. Jadi ketika tubuh meminta, aduh udah lemes, udah nggak ketahan beban keril, jatuh, udah nggak main nahanan lagi bang, brusuk-brusukin. Jadi orang seperti udah putus asa bang kami itu semuanya. Nah di kali yang tadi gua bahas, yang ada suatu kali kering, mudah-mudahan semalam kan hujan, ada air di situ. Wah iya ya, inget. Wah mulailah tuh muncul yang tadinya pada putus asa. Iya kita harus segera nyampe ke kali itu tuh,
kan semalam hujan, jadi pasti ada airnya. Oh udah, panas semangat lagi. Ketika tiba di sana, nggak ada air juga, kering. Bahkan kita cari kemana. Dan kita berpikir bahwa ini hujan lokal kali ya gitu. Maksudnya lokal hujan yang di atas aja, tapi di bawah nggak hujan. Ini kan karena udah mulai ke bawah bang ya, udah mau ke pemukiman, tapi masih sekitar 2 jaman lagi. Nah di situ kita aneh lagi, ya ampun. Akhirnya lanjut. Nah tiba di suatu turunan yang mana itu yang membuat kita puncak-puncaknya turunan bang ya. Puncak-puncak turunan itu maksudnya titik lokasi yang paling terberat, medan yang paling terberat. Ya ampun, kita kan dulu kalau pas kemarin kita nanjak karena malam hari gelap, nggak begitu kelihatan lah ya seremnya. Pada saat itu bang, karena emang siang, sore hari tepatnya gitu ya, terbuka semua di bawah bebatuan. Jadi kalau misalkan kita jatuh kepleset, kebentur kepala, amit-amit gitu ya, selesai gitu. Di situ untuk mengantisipasi gue bilang, keril semuanya jangan dipakai. Jadi satu orang turun dulu, gue bilang gitu kan ya, badan kosong gitu ya, turun di sono, nangkepin keril-keril kita gitu. Jangan sampai turun bareng keril. Takutnya ya kayak yang di atas, kita guling-gulingan. Untungannya itu masih konturnya masih tanah gitu dan rumputan. Kalau di batu, lu ke situ selesai, gue bilang gitu kan ya. Itu gue kalau nggak salah ada fotonya lah itu, jurangnya itu sedalam apa dan bawahnya itu seserem apa gitu kan. Di situ oke. Si Rizky, om nggak kuat, aku nggak mau turun. Udah di sini aja. Kita harus pulang Ki gitu kan ya. Kita harus pulang gitu kan ya. Enggak, aku nggak kuat lagi, udah nggak kuat gitu kan. Ayo disemangatin sama yang lain juga. Bisa, ayo dipegangin gitu kan ya. Walaupun dengan mereka pun ya boro-boro menolongin, semua ini bahannya alamat ditolong semua kan gitu. Di situ kali-kali mulai dijatuh-jatuhin gitu kan, gulung-gulungin, kita udah nggak perkarain barangnya di dalamnya rusak atau hilang dan sebagainya gitu kan, kita mikirin jatuh-jatuhin semua. Nah tiba keril yang terakhir bang, yang ini cukup berat, yaitu tenda di dalamnya gitu ya, tenda dan nesting alat-alat dapur lah ya sebagiannya itu terjunin bang. Itu kita ngelihat semua karena memang semua memperhatikan kegiatan nurunin barang itu yang harusnya turun ke bawah bang, ini terbang ke arah semak-semak. Tapi secara ya gue bilang tanda kutip terbang, nggak bung gitu, enggak ya, tapi nggak seperti keril lainnya yang dia tahu udah diarahin ke titik A gitu ya, dia malah ke titik C. Padahal ngarahinnya ke situ. Semua nggak teriak, cuma melihat sambil terdiam. Kenapa keril itu lari ke tempat lain bukan ke situ? Padahal gue bilang, gue mau nyalahin yang si Pendi ya, yang ngelemparin si Karso yang di bawah. Gue nggak nyalahin dia gitu, karena gue tahu dia udah bener teknis untuk melemparnya untuk ke bawah. Tapi gue tahu ini ada sesuatu. Kenapa keril itu pergi ke arah hutan, semak-semak yang nggak bisa dilaluin, yang belum pernah terjamah oleh manusia. Kita udah turun semua di bawah ke titik penjatuhan barang dan keril-keril lainnya. Di situ kita mau lanjutin lanjutin perjalanan. Karso menanyakan, itu keril gimana? Mau diambil nggak gitu kan ya? Kita ngeliat ke bawah bang, itu mustahil mau diambil gitu kan ya. Jurang, mustahil jurang. Udah lupain aja. Lah itu sayang tuh tenda, nesting, alat-alat di situ semua. Gua lebih sayang sama nyawa daripada tenda gitu kan ya. Udah itu lanjutin perjalanan gitu kan ya. Emang itu barang gua bang gitu kan. Jadi makanya gua berani ngomong begitu. Kalau barang orang mah, aduh tar dulu ya gitu kan. Gua tanya dulu orangnya gitu kan ya. Nah tapi teman gua yang pintar itu, dia memisahkan diri gitu kan ya, dari tadi pas kita udah turun. Gua tanya, kan gua biasa manggil Aki ya, Ki. Karena dipanggilnya aki-aki gitu kan, karena memang udah berusia juga gitu kan, tapi nggak terlalu usia. Dia orang bisa yang tadi yang nyembuhin si Rizky gitu. Ki, ngapa diem baik gitu kan ya? Sini gitu. Dia diem aja, nggak ngejawab gitu kan ya. Duh,
Gue pikir nggak enak lagi nih. Kalau terjadinya sama yang lain, mungkin ngeprank atau apalah gitu. Tapi dia nggak gitu bercandanya gitu kan. Apalagi dia orang yang bisa berkomunikasi begitu gitu kan ya. Gue pikir ada sesuatu nih, pasti ada sesuatu gitu kan ya. Gue akhirnya dengan keberanian dan gue udah masa bodoh gitu, gue pengen cepat pulang gitu kan ya. Gue samperin dia, Ki, ayo lanjut, ambil itunya tasnya. Gue lihat lagi ke bawah, lu gak lihat Ki gitu kan ya, itu jurang kayak gitu. Enggak, itu ada jalur, ada jalan di sono gitu kan. Yaudah yuk, gue unjukin jalannya. Lah dia sama kita orang baru semua bang di situ ya. Kenapa dia tiba-tiba paham dengan jalur? Maksudnya situasi tempat itu. Tuh lewat situ tuh. Unjukin. Ini benar mau diambil gitu kan ya. Ya udah akhirnya singkat cerita kita ngikutin instruksinya dia dan tibalah sekitar hampir 10 menit bang. 10 menit tibalah di lokasi si pendaratan keril itu. Lu tahu nggak bang? Dia mendarat di mana bang? Di mana? Di sumur. Sumur buatan ya. Bukan sumur buatan tapi sumur alami. Yang mana itu airnya melimpah banget. Air melimpah di situ. Oh, ini maksudnya nih keril mau pengen kesini gitu kan. Mereka tahu problem kita tuh air. Rizky sampai nggak mau pulang udah menyerah gitu kan. Teman-teman lain udah pecah-pecah, udah jalan juga udah jatuh, ya udah nggak mau nahan diri lagi, udah jatuh. Teman-teman juga udah yang jatuh juga udah nggak bisa bangunin lagi karena dia juga udah lemas gitu ya. Kita nemuin di situ kita kayak nggak percaya bang, nemu sumur kubangan yang mana benar-benar mirip sumur, cuman dindingnya batu semua, batu-batu kali gitu kan ya. Di situ wah langsung bang kayak orang yang nggak ketemu air gitu kan ya. Jadi setelah ketemu itu kita langsung ambil, cuman satu syaratnya sama temen gue itu bilang itu setengah botol, nggak boleh lebih. Kenapa? Ini air banyak, gue bilang gitu. Setengah botol nggak lebih. 2 kali dia bilang yang sama gitu, kalimat yang sama. Ya aduh, so ambil lagi aja so gitu kan ya, gue bilang gitu. Dia bilang ketiga kalinya setengah botol nggak boleh lebih. Dia ngomong itu doang? Gitu terus. Udah ikutin. Ambil setengah botol, udah. Nah setengah botol itu akhirnya kita bawa setengah botol itu kebetulan setengah yang ukuran 1 liter bang, yang gede gitu kan, yang kita lipat gitu kan ya, kita tiupuk gitu kan. Situ kita ambil setengah botol, minum di sini boleh, silakan. Kayak bukan dia bang, silakan minum. Kita minum gluguk sampai kembung-kembung dah gitu kan ya, kembung-kembungin karena kita dijatin cuma setengah botol doang. Itu yang anehnya, kata gue, pikir gue gitu ya, ini entah makhluk apapun itu, goib apapun itu, dia udah baik mau bantu kita gitu, nolongin kita gitu, nunjukin tempat air, tapi kok nanggung gitu ya. Ternyata ada maksud lain bang. Udah buruan udah dibilang, ya udah kita cabut jalan lagi. Setelah jalan beberapa meter dari sana, normal kembali dia. Gitu. Setengah botol, lo minum setengah botol, yang lain minum setengah botol gitu? Itu enggak. Jadi maksudnya yang kita boleh bawa keluar dari situ tuh hanya setengah botol. Tapi kalau lu mau minum sampai kembung silahkan. Di situ? Di situ. Nggak boleh bawa itu lagi gitu kan. Nah setelah itu kita lanjutin perjalanan normal gitu kan. Nggak tahu udah maghrib kembali bang. Maghrib kembali. Kita nemuin turunan lagi, lalu nggak lama kemudian, lu tahu bang, kita nemuin lokasi di mana bang? Di kali yang kering tadi. Di atas lagi dong? Di atas lagi. Nembus ke kali kering tadi? Kering tadi. Gua mengingat-ingat, ini jangan sampai feeling jelek gua beneran terjadi gitu kan ya. Jangan sampai praduga gue itu beneran terjadi gitu. Maksudnya kita diputar gitu kan di situ.
Gue nanya sama si Aki, Ki ini nggak salah kan? Gitu kan ya. Dia paham. Enggak bro, nggak salah gitu kan ya. Terus penyebab ini gimana? Tanpa gue tanya, ini kan tempat yang tadi. Enggak, gue gitu kan ya. Jadi kita udah sepaham gitu kan, bahwa kita balik ke tempat tadi. Ini kan tempat yang tadi gitu kan. Iya yang tadi. Terus apa namanya? Terus kenapa kita bisa di sini lagi gitu kan ya? Ya ini ada maksud. Maksud apaan gitu kan ya? Ya udah. Itu sekitar habis maghrib bang. Di situ kita yang tadinya lumayan agak segeran lah ya karena habis ketemu air tadi. Nggak jauh dari situ ada tempat lapang lagi, kita nginep lagi di situ akhirnya bang. Udah kita katanya nggak usah lanjutin dulu, kita suruh istirahat dulu. Gua mau kepo, lu dapat bisikan dari mana sih gitu kan ya? Tapi begini mulu gitu kan ya. Kapan kita baliknya gitu? Kapan kita itunya? Gue udah bukan kangen ya, gue udah lelah dengan perjalanan yang nggak jelas ini gitu kan ya. Gue mau komentar tapi ya keadaannya begitu, takutnya malah berantem gitu kan. Ya udah gue pasrah aja, udah istirahat lagi di saat itu malam itu. Dan biasa tumben-tumbenannya kan, berarti itu udah malam keempat bang. Yang tadinya jadwal gue dua malam, ini udah malam keempat. Gue tidur lagi di situ, istirahat lagi di situ. Malam keempat itu tumben-tumbenannya gue di dalam. Ini yang teman gue yang bisa ini, dia di luar terus sambil ngerokok gitu kan, tapi nggak minum. Kata gue, lu kuat amat sih gitu kan, lu masuk aja istirahat Ki gitu kan. Udah duluan sana. Gue tidur masuk ke dalam karena gue udah capek gitu. Gue inget banget saat itu gue cek, gue bawa power bank juga kan ya, gue cas HP nggak nyala. Itu tepat jam 11 malaman bang. Lu tahu apa yang terjadi di luar tenda? Temen gue ngobrol sama seseorang. Ngobrol. Gua yakin nih tempat jalur ini tuh nggak ada, bukan jalur orang, karena jalur baru, jarang orang tahu. Dan ini bukan tempat camp juga, bukan jalur juga, bukan jalur pendaki. Ngobrol di depan. Gua sontak, gua udah gua bangun si Karso, bangun. Gua tarik. Wah, apaan? Lu dengar tuh, Zaki ngobrol sama siapa? Gitu. Lalu saya langsung ngedengerin ngobrol dengan seseorang yang kita kenal banget suaranya. Akhirnya kita tidur lagi, nggak berani keluar, nggak berani mau cari tahu kebenaran lu ngigo apa gimana sih gitu, enggak, tidur. Dan pagi tiba, ya udah kita lanjutin perjalanan. Kita udah lost time gitu kan ya. Aduh, udah pada ngeluh mengenai ada yang yang kerja kayak si Karso gitu kan ya, Pendi besok kerja udah udah ngeluhin mengenai nasib mereka kerjaan gimana nih, gue diomelin sama bos nih apa gimana lah gitu kan. Udah nggak ngeluh gitu, udah masa bodoh, kita fokus sama jalur pulang aja gitu kan ya. Nah di sana gue mau nanyain si Aki, lu ngobrol sama siapa semalam? Gue belum berani, karena itu masih di kawasan gitu bang, gak jauh, masih belum jauh gitu bang. Pagi tadi sore jam 8 gue berangkat ya, karena emang kita udah malas-malasan lah ya. Di jam 10 kita udah deket dengan pemukiman warga bang. Dengan pemukiman warga di mana jalur yang kita laluin malam-malam itu kayak tebing gitu bang. Itu longsor, putus, nggak ada jalan. Jadi ini tebing, ini jalur sedikit, lalu turun lagi tebing. Itu yang sambungannya sama kali kering tadi bang. Itu ada sekitar maybe 50-60 meter tingginya. Jadi kalau lu jatuh ke situ, selesai. Udah nggak bakal ketolong, yakin gua. Soalnya batu-batu kali gede itu, bekas kali gede yang kering kerontang. Kalau mungkin ada air mungkin masih bisa anyut gitu ya, tapi ini batu. Di situ astagfirullahaladzim gitu ya. Jadi kenapa kita balik lagi ke kali tadi bang? Gua baru paham.
Kalau semalam kita nerusin balik ke jalur tadi, nasib lu di bawah. Paham maksudnya Bang ya? Kekubur. Lu kalau nggak, ya maksudnya tanda kutip diputerin di situ ya, tersesat di situ ya, ada faedahnya. Kalau lu malam itu mencoba untuk nerusin perjalanan, lu kekubur di situ, jatuh langsung kekubur. Dan teman-teman bingung kan ya, karena masa balik lagi gitu kan ya. Akhirnya gue di bawah turun sedikit itu ada reruntuhan longsoran itu, tapi dia membawa material batu-batu yang sepertinya itu bisa dijadikan pijakan kaki gitu. Akhirnya gue lewatin dari situ, lalu situ dengan penuh hati-hatian bener, injek sedikit merosot gitu kan ya. Kita sampai nempel Bang. Jalan di situ tuh sambil nempel badan ke itu, jangan sampai benar-benar merosot ke sono selesai. Ngerayapnya minta ampun itu. Akhirnya ya mungkin hampir sejam itu Bang, kita bisa melewati lokasi longsoran itu. Setelah selesai melewati longsoran itu, kita lanjutkan perjalanan. Di sana kita baru melihat sawah-sawah gitu kan Bang. Baru melihat, oh iya, itu udah deket pemukiman warga, tapi di situ udah mulai gelap Bang. Akhirnya kita balik nyampe juga Bang. Berarti perjalanan dari yang malam keempat ini ketemu pagi, lo jalan sampai maghrib lagi? Sampai maghrib lagi Bang. Ketemu malam lagi. Jadi di sana itu aktivitas cenderung banyaknya itu malam Bang ya. Cerita-cerita tragedi ini menurut gua kok ada keterkaitan gitu kan ya. Misalkan kenapa gua tersesat gitu kan ya. Kenapa ini keril bisa bahasanya terbang tanda kutip tadi ya, jatuhnya melipir ke area lain gitu kan ya, dan ibaratnya ada yang menyuruh pulang gitu kan ya. Ternyata emang ada faedahnya Bang, dan kita bisa bahas yang itu ya, sosok itu Goib itu yang ya, baju yang jaket ojol tadi ya. Jadi kenapa kita dan teman-teman itu tidak mau berdiskusi di lokasi pada saat sosok itu ada atau sosok itu hadir gitu ya, karena kita tahu. Jadi ceritanya begini Bang, kita memiliki teman dulu seorang pendaki yang gua singkat namanya itu HB. Ini sebenarnya gue berat banget nyeritain ini karena bukan maksud untuk membuka aib teman kita gitu ya, tapi ini semacam pembelajaran aja lah gitu ya. Dia, teman kita ini seorang pendaki dan sebagai ojol yang mengalami kecelakaan lalu meninggal Bang di saat melakukan kewajibannya itu bekerja. Dan keril tadi adalah yang tadi sempat jatuh, itu adalah kerilnya almarhum yang kita bawa. Seperti itu. Kerilnya si HB ini, almarhum HB. Yang kita bawa. Karena memang dulu kita, karena jumlahnya ada 7 Bang ya, sempat awalnya rencananya kita kekurangan keril, kita pinjem ke istrinya almarhum. Udah bawa aja. Ternyata yang di sana itu berending gue Bang. Yang keril, yang nesting, yang kejadian di pos 4 itu Bang, yang teman nganterin nesting, itu makanya kita diam aja karena tahu itu adalah almarhum. Tapi gua sih tidak mempercayai dalam arti itu arwahnya almarhum, tapi mungkin jin korinnya atau sosok lain yang menyerupai. Gue sih mempercayai tetap yang namanya seseorang yang udah meninggal pasti udah kembali ke penciptanya gitu Bang. Tapi entah itu siapa yang menyerupai dengan sosok almarhum gitu kan. Sampai di kejadian keril itu terbang pun tadi sama, itu keril almarhum. Kemarin yang ngejagain tenda kita juga, mungkin kalau nggak ada almarhum habis itu tenda kita. Entah gue sih nggak prasangka ke pendaki lain gitu ya, entah dia acak-acak bagas gitu kan ya, entah ya nggak tahu, ada mungkin pendaki juga menghindari itu ya. Itu mungkin kemungkinan itu bisa sangat terjadi gitu Bang, kalau nggak ada yang jagain tenda kita gitu kan ya. Sekaligus yang terakhir yang ngobrol Bang,
Yang tadi gua cerita, kita tidur, terus ada Kidaru di luar, dia kenapa tumben-tumbenannya biasanya dia paling duluan, dia di luar ngobrol sama siapa, dan kita semua kenal itu suaranya adalah suaranya mirip suara almarhum. Dan lo denger sama teman lo yang tadi di dalam itu, lo berdua mendengar kalau itu suaranya almarhum? Suaranya almarhum. Gua sempat nggak percaya dengan apa yang gua saksikan dan apa yang gua dengar gitu kan. Gua sempat nggak percaya. Gua berharap ini mimpi gitu kan ya. Karena ya gimana ya, toh terjadi gitu kan ya. Yang gua kuat setelah nyampe ya tadi ya ceritanya gua udah sampai di base camp gitu ya. Gua kuak semuanya dengan teman-teman gitu kan ya. Termasuk si Aki tadi, lu ngobrol dengan siapa di luar, semuanya membenarkan bahwa iya. Terus jangan bilang kita tersesat tadi karena ulah longsor ini. Iya. Jangan bilang kalau yang di sana, gue tanya kan, yang di pos 4, yang kita ngecamp, yang minjemin nesting, dia. Iya. Jangan bilang juga Keril tuh terbang karena dia di situ. Iya. Merinding gue. Itu bang. Jadi beliau emang sosok yang paling leadershipnya itu, makanya kita kehilangan itu benar-benar merasa terpukul banget gitu ya. Dia di organisasi selalu jadi penasehat atau ketua gitu kan ya, karena mengayomi banget gitu bang ya, dalam setiap kegiatan gitu ya. Kita semua hormat banget lah sama dia, sampai meninggalnya pun bang. Meninggalnya gua sendiri yang nganterin ke pulang kampungnya dia, dan ada kejadian aneh. Mungkin ya nanti gue ceritain di cerita selanjutnya gitu bang ya. Jadi sepeninggalannya dia meninggal, gue antar beriringan dengan ambulan ke kampung halamannya, yaitu di Lampung. Dari Cikarang ke Lampung, ke Kota Baru tepatnya bang ya. Itu mulai dari perjalanan sampai pulang sampai 40 hari. Itu bisa dibilang ada aja lah cerita gitu. Oh, banyak kejadian. Banyak kejadian. Ganjil tepatnya. Mulai dari, lu tahu bunga kalau orang meninggal kan ya? Ada bunga kan ya? Bunga buat dimakamin yang dibawa dari Cikarang, dibawa ke sana, ditaburin di sana, balik lagi ke Cikarang kan udah selesai nganterin dia. Lu tahu bunga itu di mana? Ikut pulang. Ini proses pemakaman almarhum itu? Dulu almarhumnya. Gue sendiri yang nganterin dia karena emang gue itu banget lah, akrab banget dengan dia gitu ya. Emosionalnya tinggi banget. Tinggi ya? Tinggi banget. Dan Kidaru itu, Kidaru ya? Yang orang yang bisa pinter itu? Iya. Dia ngomong apa di saat lo tanyain ngobrol di depan itu? Dia nanya, minta tolong arahin jalan pulang pertama gitu kan ya. Ini jalan pulangnya kemana? Ini terus ditanya, itu yang minjem alat di atas yang ngasih kamu gitu kan ya, sampean gitu kan ya. Jadi dia bilang, ya saya ngasih. Ditanyain sama Kidaru? Ditanyain, ya saya ngasih. Tapi gue nggak bilang bahwa gue nggak tahu ya, karena gue di dalam dan teman-teman di dalam, gue nggak berani nengok. Gue nggak tahu sosok itu ada atau enggak. Yang pasti suara doang. Gue nggak tahu dia ngomong sendiri gitu kan ya, dengan suara, bentuk suaranya doang atau ada wujudnya. Gue nggak tahu karena gue nggak ngelihat saat itu. Tapi yang pasti yang kalian dengar itu suaranya. Suaranya aja. Berarti di saat pengambilan air tadi yang katanya cuma setengah botol, itu yang ngomong Kidaru? Iya, Kidaru. Yang ngasih tahu itu dia juga? Iya, dia juga. Jadi jangan sampai banyak gitu kan. Karena kenapa? Ternyata bang, pada saat proses penguakan ya di base camp tadi, salah satu yang dibahas juga itu kenapa kita nggak boleh ngambil air banyak. Itu nggak diizinin sama pemilik wilayah di situ. Penunggu di situ nggak diizinin. Sama sekali nggak boleh. Lu minum pun nggak boleh. Lu kesini pun nggak boleh. Tapi berkat
Yang pemilik tas ini yang memohon-mohon tolong bantuin teman saya, dibilang gitu. Mereka kehausan. Jadi tolong kasih walaupun setetes. Akhirnya dikasih, makanya nggak boleh banyak. Karena emang tadinya nggak boleh izin. Kalau kita coba-coba ke situ, ngambil gitu kan ya. Bener bang, bisa-bisa nggak pulang. Karena ini udah dia yang izin mungkin gitu ya, tolong kasih teman-teman saya. Mungkin si penunggu itu melihat bahwa sosok goib ini makhluk yang baik gitu kan ya. Dan dia melakukan itu buat teman-temannya gitu ya, buat selamat, agar bisa pulang ke rumah. Ya udah, dapat dengan catatan tadi gitu kan ya. Jadi penunggu di situ bisa dibilang sebetulnya kurang bersahabat bang. Yang nggak suka dengan kehadiran manusia gitu, terganggu dengan kehadiran manusia nggak suka gitu. Tapi dengan kejadian tadi, dengan kondisi tadi, dia ya udah merelakan, silahkan, cuma nggak boleh bawa. Seperti itu bang, mungkin ceritanya. Nih kayaknya udah panjang banget nih. Nah, nih gue mau nanya sedikit dari proses pendakian lo ini nih. Itu emang tapi sebelumnya lo udah mencari tahu Gunung Salak dan lain-lain ya gitu. Sudah. Soalnya kan apalagi di antara Bang Albert ini dan teman-teman belum ada yang pernah naik ke Gunung Salak. Belum sama maupun sekali. Kalau mendakinya sendiri udah ada yang pernah? Mendakinya mungkin sebatas mendaki gunung-gunung kecil lah bang ya, puncak-puncak lah ya. Semacam kayak di Gunung Batu itu tahu ya bang, Jonggol ya. Ya kayak gitu kan ya, kalau kita bahasanya naik gunung kayaknya cemen amat gitu kan. Gitu dong disebut naik gunung. Ya paling kegiatan-kegiatan alam lah gitu. Akses yang mudah ya, kegiatan alam mudah lah ya. Cuman kalau yang pure naik gunung itu masih belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Jadi dari mulai manajemen peralatan, manajemen waktu, manajemen ilmu survivalnya itu sangat minim gitu. Jadi makanya kita benar-benar misalnya tersiksa banget lah gitu ya, karena ulah kita sendiri gitu kan ya. Makanya dari cerita ini teman-teman yang masih baru beranjak akan menjadi seorang pendaki atau pengen mendaki ya, awal-awal masih newbie lah bahasanya gitu ya, itu benar-benar harus diambil banget hikmah dari kejadian ini bang ya. Cari tahu itu penting sih. Cari tahu betul bang. Dan awalnya itu Bang Albert ini mau mendaki lewat jalur mana? Tadinya mau Cimelati bang. Emang mau Cimelati? Iya. Cuman karena ya kendala di awal tadi kita tersesat gitu ya. Nggak tahu, kita malah diarahin ke pemukiman warga yang entah berantah di mana gitu ya. Dan yang akhirnya ditemuin oleh warga yang nggak jauh dari jalur Kuta tadi gitu kan. Yang tadi Bang Albert cari tahu ya. Berarti nyari tahunya itu online? Nyari tahu dan ketemu sama orang dari jalur Kuta. Gue sendiri yang nyari tahu. Itu lewat mana nyari taunya? Google. Oh, browsing Google. Browsing. Terus ada kontak yang bisa dihubungi. Ada kontak gitu kan ya. Jadi itu tuh semacam iklan lah gitu ya, atau pamflet di mana butuh target atau porter gitu ya, hubungi ini gitu kan ya. Udah gue coba hubungin itu gitu. Dan dibawanya emang nggak ke Cimelati, malah ke tempat nggak diituin kemana-kemananya gitu. Sepertinya sih dia lagi membumingkan lah gitu jalur itu gitu. Jadi makanya seluruh pendaki yang ngontek dia diarahinnya ke jalur baru itu. Tapi jalurnya itu sebenarnya belum ada berarti kalau tadi awalnya? Belum ada. Belum ada. Itu baru bikin poskonya aja baru itu. Dia bilang bahkan udah 2 minggu gitu kan ya. 2 minggu entah seminggu, gua lupa lah karena emang udah lama gitu ya. Tapi hitungan minggu, baru beberapa minggu. Dan gitu. Itu emang baru ditebasin di saat perjalanan kalian? Baru bang, baru. Gue sangat yakin karena nggak ada tapak jejak manusia atau orang gitu. Biasanya kalau itu jalur pendakian kan ada jalan setapaknya. Betul. Pasti. Nah, yang membuktikan bahwa itu adalah jalur baru bang, ya kita pikir aja masa ngebelah sungai bang. Dan kita jalannya bukan di atas jembatan sungai itu, kita jalan di sungainya. Itu masa disebut jalur kan bukan kan? Makanya ini gue bilang ini jalur apa ini?
oh ini mungkin jalur tikus mungkin bahasanya gitu ya. Tapi gue yakin kalau di musim hujan itu jalur nggak bakal bisa dilaluin. Karena sungainya tadi yang karena dibawa. sungai besar tadi itu ada sekitar 7-8 meter lebarnya sungainya, itu bebatuan semua itu ya. Agak cukup dalam juga itu si antara daratan dan dasar dari sungai itu agak cukup dalam. Itu nggak mungkin bisa jalur situ. Jadi dari jalur tanah itu turun dulu gini dekok ke sungainya. Betul. Ini sungai yang kering tadi itu. Betul, sungai yang kering tadi. Berarti gitu. habis itu nanjak lagi. Berarti kalau ada airnya pun itu harusnya dalam ya. Harusnya dalam dan sulit, menurut gua hampir mustahil lah melalui jalur itu kalau di saat ada airnya, isi airnya gitu ya, sulit. Makanya gue bilang ini jalur apa ya? Gue aneh gitu. Manajemen di jalur baru ini udah prepare nggak sih mengenai kondisi kali ini? Apa mereka mau bangun jembatan entah nantinya gitu, entah mau bikin apa ya, getek apa ya, perahu gitu, sampah itu, tapi kan nggak mungkin di atas, di atas itu. Dan bukan jalur umum soalnya, bukan jalur pendakian ya. Bukan jalur pendakian di situ. Tapi ya gue merasa ya tadi makanya terpuaskan itu, kenapa mereka nggak menawarkan tapi mereka yang menarik gitu. Bang, udah ayo ikut gitu kan ya. Oh ini ternyata gitu, kalau kita dilepas Bang, kita nggak bakal nyampe kemana-mana dan mungkin nggak bisa pulang. Kalau kita udah Bang, mangga silakan lewat jalur sini gitu. Tapi mereka ini membawa kalian dua orang ini ke atas, tapi nggak meneruskan dengan alasan yang tidak, nggak jelas ya, kayak maksudnya tinggal aja, nggak ada alasan bahwa kayak gimana. Mungkin mereka menyangka oh udah di jalur pendakian gitu, di pos 3 udah ada tulisannya pos 3 gitu, udah di pendakian. Mungkin kalau kayak ayam mah udah lepas aja gitu kan ya, biar nyari makan sendiri atau nyari jalur sendiri gitu kan ya. Feeling gue sih seperti itu. Makanya ketemu lagi nggak di saat balik ke base campnya? Ketemu itu sampai apa ya, gue kan kontak kan sampai nyampe di sananya gitu kan ya. Kontak tuh. Kontak gue sampai Kang Asep gitu, kita udah nyampe di base campnya gitu kan. Oh ya Kang gitu kan ya, kita jemput ya gitu kan. Jemputlah pakai motor trail khasnya pendakian gitu ya. Datang gitu, lah kok lama amat gitu kan ya. Aduh kata gue, ntar aja dah ceritainnya, kamar mandi pengen mandi, gue pengen bersih dulu lah kita gitu kan. Oh ya udah gitu kan ya, bawa teman-temannya juga tuh buat. Jadi lokasi di base camp dengan pemukiman itu agak cukup jauh sih Bang ya, sekitar hampir 1 kiloan gitu ya. Mereka jemput untuk bawa ke base camp, tepatnya ke rumahnya si Kang Asep ini. Gue penasaran base campnya nih. Waktu itu base campnya itu biasanya ya base camp pendakian, apalagi di tahun 2019-an itu kan udah kesini-sini lah ya. Kalau base campnya sendiri itu biasanya kan antara pos atau warung, biasanya gitu ya. Nah kalau yang Bang Albert samperin ini, base campnya itu seperti apa? Pos aja kah? Pos di tengah-tengah kebun. Ada tulisannya tuh jalur pendakian. Ada jalur pendakian. Kute. Betul. Bahkan di dalam pos itu banyak terpampang foto-foto pendakian Bang, dan evakuasi. Evakuasi. Itu gua inget banget. Sempet gua lupa tadi cerita di awal ya, bahwa gua sempet anehnya ini foto-foto kok banyaknya malah dokumentasi tentang SAR gitu Bang ya. Tentang penyelamatan orang yang digotong, yang diapa gitu ya. Ini pos pendakian apa pos tim SAR, gue pikirkan gitu. Gue lupa tadi di awal kan. Berarti bisa dijabarkan kalau ini sebelum dibuka jadi pos jalur, ini pos rescue dari Gunung Salak juga Kute ini, atau nggak nanya juga? Abang dulu pernah dengar kejadian Sukhoi? Ya, dari Salakan tuh. Merinding gue. Disinyalir Bang, maksudnya bentuknya isu gitu kan. Pada saat kejadian itu kan banyak terciptanya pos-pos buatan Bang ya. Oh, pos bayangan semacam untuk tim SAR, rescue dan lain-lain. Betul. Nah, makanya gua
lihat kayaknya ini foto-foto yang terpampang itu momen-momen itu Bang. Okay. Gitu. Entah mana gitu, takutnya gua salah gitu ya, tapi apakah ini dulunya bekas acara evakuasi tadi ya korban kecelakaan itu, atau entah memang buat pajangan aja atau gimana, gua kurang paham deh. Gua nggak begitu menanyakan hal tersebut kepada si Kang Asep ini gitu. Yang pasti pada saat di sana Kang Asep nggak berani banyak menanyakan tentang kejadian apa aja gitu kan ya. Cuman dia nanya ini doang, nyampe nggak ke puncak gitu kan. Gue bilang enggak kan gitu kan ya. Kenaon gitu kan ya, kenapa gitu kan ya. Nyampe mana emang gitu. Nyampe hampir pos 5 lah gitu ya. Gua kurang paham, pokoknya pandangan gua tuh blank setelah di pos 4 lebih sedikit lah gitu ya. Gua udah blank dari situ, entah di atasnya, karena gua saat itu belum paham gitu ya di Gunung Salak itu ada berapa pos kalau lewat jalur itu gitu ya. Pokoknya gua blank dari pos 4 itu. Di pos 4 kan gue bilang nyampe mentok pos 4 sedikit ke atas gitu, ada sekitar 1 jaman atau 2 jam lah, lupa gue, setelah dari pos 4 ke atas itu. Oh gitu. Terus pulangnya aman. Pas ditanya itu, semua pada diem gitu kan ya. Ya dia berarti menebak, oh ya udah, ntar habis ini jangan pulang dulu ya gitu kan ya. Kita ke masjid dulu gitu kan ya. Pada saat itu malam kan ya Bang, nyampe pos itu ya maghrib kan. Isya kita ke sana ke masjid dulu untuk sholat berjamaah. Habis itu kita didatangin oleh seorang ustadz Bang. Itu kenalannya Kang Asep dari pemakaman situ. Dikenalin Kang Asep. Mungkin sebelum si Pak Ustadz ini datang, dia maksudnya mungkin entah briefing dulu di belakang gitu, yaitu ada tamu-tamu saya gitu kan, gini gitu kan ya. Nah setelah itu dia kasih kita air semua Bang, air doa lah gitu kan ya, buat keselamatan kita, buat supaya kita nggak diganggu dan gimana lah gitu kan ya. Yaudah kita dengan mendengar itikat baik itu kita terima dengan baik juga, kita minum semuanya. Ya alhamdulillah saat itu karena kita udah trauma di kegiatan tadi, kita putuskan habis isya itu pulang Bang. Sekitar jam setengah 10-an lah itu saat itu. Walaupun Kang Asep menyarankan untuk udah istirahat dulu aja, sayang gitu. Kalau udah malam ya? Kalau udah malam takut kenapa-napa gitu kan ya. Situ gua lihat si Rizky udah ngampleh itu udah lemes lah gitu ya. Udah aduh, gua ngawatirin dia, Kang Asep gitu kan ya. Emang kenapa? Gua sih pengennya gua bawa ke rumah sakit dulu buat dicek gitu kan ya. Oh iya ya udah tuh kalau gitu mah gitu kan ya. Ya akhirnya malam itu gue pulang juga sama teman-teman sambil ngucapin terima kasih sama dia gitu kan ya. Tapi si Kang Asep ini estimasi pendakian kalian kan itu cuman 2 malam. 3 hari 2 malam dong. Harusnya 3 hari 2 malam ya. Nah tapi kan kalian balik baru di 5 hari 4 malam jadinya ya. Iya betul. 5 hari 4 malam ya. Gitu. Nanyanya cuman itu aja. Itu kok aja. Lama banget gitu. Iya kok lama banget gitu kan. Nggak ada yang harus dicari nih hilang atau apa gitu? Enggak ya. Karena Kang Asep bersama temennya warga sekitar lah ya, kayaknya paham banget dengan kondisi momen di sana gitu ya. Kalau sampai ada pendaki yang kelamaan gitu ya, pasti ketemu kendala di Salak tuh nggak, kalau menurutnya gitu ya, itu nggak bakal jauh dari hal yang begitu. Tapi kan biasanya kalau udah estimasi 3 hari keempat gak pulang, hari kelima gak pulang, biasanya rescue datang tuh. Ya, biasanya buat mencari. Betul. Itu pun memang dikabarin gitu kan ya. Kalau sampai emang malam ini nggak turun, kebetulan itu malam kelima ya Bang ya. Hari kelima gitu, kalau nggak turun, dia memang mau bertindak gitu kan. Cuman jadi gini Bang. Oh, bakal berarti ini nyari di saat hari ketiga masih keep kontak ya? Iya, betul. Masih chat itu, jadi betul. dia merasa ya udah aman. Masih aman gitu kan ya. Nah, dia pun ternyata
udah sekian lama ya Bang ya, maksudnya berapa bulan kemudian gitu ya, setelah kejadian kegiatan itu kan masih kontek-kontekan. Salah satu tema pada saat kita ngobrol itu adalah memang 5 hari itu tadi ya menceritakan bahwa dia kalau misalkan hari ke 5 atau malam itu kita nggak itu, dia emang mau nyusurin gitu kan ya. Cuman mendapatkan informasi gitu kan ya dari temannya si yang dulu, lu inget kan ya pas berangkat kan berdua ya sama temennya yang itu ya. Kata temen, udah ntar juga lagi di jalan balik gitu kan. Padahal dia tahu dari mana kita bakal malam itu tiba gitu kan. Dia tapi ngomong, Kang, ya maksudnya ngobrol, sebutlah Kang Agus gitu ya nama temennya ini ya. Ini tamu kita belum turun nih, yang satu lagi yang dari Cikarang gitu kan. Ntar juga balik. Ntar kalau nggak balik kita susulin ya gitu kan. Kalau sampai malam ini nggak balik gitu ya. Iya kita susulin, nggak dibalik. Cuman ketahan doang gitu kan ya. Makanya nggak disusulin gitu kan. Percuma lu mau kesana juga gitu, nggak bakal ketemu walaupun satu jalur juga. Gitu disampaikan Kang Agus ini gitu ya. Percuma rek di tangan gitu kan ya. Mau kapanggih iya gitu. Karena lain masih bukan di jalur seharusnya gitu kan ya. Ya akhirnya oh ya udah tunggu aja. Ternyata benar. Itu yang dibilangin nama dia itu berarti di saat Bang Albert ini lagi perjalanan. Lagi yang ketemu sungai kedua kalinya. Betul. Berarti itu yang dibilang sama dia nggak lagi di jalur semestinya. Nggak di jalur semestinya. Oh, merinding gua. Gitu. Panjang nih ini pendakian pertama dan banyak banget kenangannya ya. Tapi setelah itu lo masih mendaki lagi ya? Masih dong, masih ya. Masih. Dan jadi pembelajaran terbesar ya? Betul. Pembelajaran terbesarnya itu dah manajemen aja, manajemen waktu, manajemen peralatan. Cari tahu gunungnya, seluk-beluknya, jalur-jalur pantangan dan lain-lainnya. Betul. Itu harus dicari tahu dulu. Tapi gue penasaran sama tadi tuh cerita satu tentang almarhum yang ternyata ada di perjalanan. Betul. Saat mengantar beliau ya. Wah, kayak mungkin nanti kalau ada kesempatan, ada waktu, bisa Bang Albert buat menceritakan itu kali ya. Insya Allah bisa. Nah, dan kita doakan juga nih buat almarhum nih, HB tadi ya. Semoga tenang di sana, semoga dilapangkan kuburnya di tempat terbaik di sana ya. Amin. Doa terbaik juga dari kita nih. Amin. Bang Albert, makasih banyak ya udah mau cerita. Oh ya, Bang, kalau gue nggak salah katanya lo ada satu channel juga ya? Betul. Ada. Apa tuh Bang kalau boleh tahu tuh? Channel gue yaitu Albert Adventure Bang. Itu video-video pendakian lo tuh di sana? Video pendakian, ada juga travel gitu ya. Jadi gua ngebahas mengeksplor wisata-wisata yang lagi hits pada saat itu gitu ya. Gua juga membantu itu, merekomendasikan tempat wisata, terus pendakian pribadi dan pendakian bersama tim-tim lainnya. Terus ada penelusuran juga Bang. Oh, ada juga? Ya, penelusuran horor. Cuman itu nggak gua fokusin ya. Karena itu dulu tuh sempat menjadi requestan netizen gitu ya. Beberapanya gitu ya. Tapi setelah gua lakonin, gua jalanin gitu ya. Waduh, payah Bang, parah. Ya, di mana sih otak akal sehat kita gitu ya. Ketika orang menghindari tempat-tempat angker, menghindari makhluk-makhluk begitu. Tapi di situ kita samperin semua Bang gitu kan. Tempat angker kita datangin, tempat yang begitu kita datangin gitu kan ya. Ya membuat gua kadang-kadang ini gua sehat nggak ya gitu kan ya. Tapi ya secara pengalaman ya dapatlah gitu ya. Oh ya udah cukup gitu. Ini lo bikin yang penelusuran horor ini setelah dari ke Gunung Salak itu? Setelah. Oh, setelah ke Gunung Salak. Berarti Gunung Salak ini hal ganjel di luar nalar lo pertama? Betul, pertama kali. Yang membuat gua bukan pengen lagi ya, amit-amit sebenarnya Bang ya, tapi ya tadi kita ya dulu ya selaku konten kreator kan kadang ingin memberikan yang dibutuhkan pasar ya. Pada saat itu kebetulan penelusuran lah yang paling banyak diminati gitu. Akhirnya gue cobalah ke ranah itu. Cuman ya mereka sih kadang-kadang orang-orang enak liatnya gitu ya, dan kadang-kadang suka nyeletuk, wah settingan gitu.
Gue kalau ketemu netizen begitu, lu nggak usah ngapa-ngapain, lu ikut aja yuk sini, datang aja, lu nggak usah ritual apa-apa, udah berdiri aja di sini gitu kan. Ikutin gue settingan apa enggak iya, gitu ya? Betul, pengen banget gue begitu. Cuman nggak ada. Pas gue tanya begitu, yuk siapa gitu, kalau bila perlu akomodasi lu, makan lu, jajan lu semua, gue yang nanggung semua gini kan. Jadi bukti ini settingan apa bukan ya, gitu. buktiin buat settingan ini bukan doang gitu, tapi nggak ada yang bales gitu kan. Tapi ya udah kata gue kan, berarti mana gitu Iya, kan. iya, iya. Ya Bang Albert, Siap. terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah mau bercerita pengalamannya di Narasi Misteri. Amin. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi juga, lo bisa ceritain ke Narasi Misteri. Kalian tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa buat follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Dan kalian bisa komen juga nih gimana cerita pengalaman dari Bang Albert tadi. Lo bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Narasi Misteri pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,